Halo bosku, kembali lagi di channel Laki Bola Parley. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Oke, bagi bosku yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan menambah semangat saya untuk upload video setiap harinya. Dan jangan lupa klik tanda lonceng agar bosku dengan mudah mendapatkan informasi terbaru seputaran prediksi sepak bola. Oke bosku, sebelum kita lanjut ke prediksi hari ini, saya akan review sedikit pertandingan yang kemarin. Oke, langsung saja kita ke pertandingan Napoli menjamu Torino, di mana skor 3-1 untuk kemenangan Napoli. Kemarin kita pegang Napoli dengan main setengah handicap, di situ kita masuk, dan di over 2,5 gol kita juga masuk. Oke, kita lanjut ke Eintracht Frankfurt menjamu Union Berlin, di mana skor 2-0 untuk kemenangan Eintracht Frankfurt. Kemarin kita pegang Eintracht Frankfurt dengan win, di situ kita masuk, dan di under 2,34 gol kita juga masuk. Kita lanjut ke review yang ketiga, di mana Arsenal menjamu Tottenham Hotspur, di mana skor 3-1 untuk kemenangan Arsenal. Kemarin kita pegang Arsenal dengan main setengah handicap, di situ kita masuk, namun di under 3 gol kita gagal. Kita lanjut ke review yang terakhir, di mana Mallorca menjamu Barcelona, di mana skor 0-1 untuk kemenangan Barcelona. Kemarin kita pegang Barcelona dengan main 1 handicap, di situ kita draw, namun di over 2,4 gol kita gagal. Oke bosku, ada kabar gembira dari situs kami. Situs kami lagi mengadakan event parlay. Untuk syarat dan ketentuannya, para bosku bisa lihat di kolom description. Terima kasih, semoga beruntung. Oke bosku, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke prediksi hari ini, dimana seperti biasa saya sudah siapkan 4 tim lagi untuk kita prediksi hari ini. Oke, langsung saja kita ke prediksi yang pertama, dimana kita akan menuju ke Liga 1 Prancis yang mempertemukan tuan rumah Lorient menjamu Lille. Di 5 laga terakhir, Lorient sudah mengarungi 4 kali kemenangan, sekali kalah, sedangkan Lille di 5 laga terakhir sudah mengarungi 3 kali kemenangan, 2 kali kalah. Di head-to-head kedua kesebelasan, di sini mereka sudah bertemu 5 kali, di mana 2 kali dimenangkan oleh Lorient dan 3 kali dimenangkan oleh Lille. Di pertandingan terakhir, Lorient menang 3-1 di markas Auxerre, sedangkan Lille menang 2-1 di kandang menjamu Toulouse. Di head-to-head terakhir di bulan Januari, di mana Lille sebagai tuan rumah menang dengan skor 3-1. Kita lihat dari segi peringkat, Lorient berada di peringkat ketiga dengan 19 poin, sedangkan Lille berada di peringkat ke-8 dengan 13 poin. Di mana pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion de Montsûr, markasnya Lorient. Kita lihat dari pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini. Dari kubu Lorient ada 2 pemain yang tidak bisa diturunkan dan 2 pemain dipertanyakan. Sedangkan dari kubu Lille ada 3 pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini. Oke, kita lihat dari pasaran. Di sini ada pasaran leg-legan 0-0 ya bosku, dan kedua kesebelasan sama-sama memberi pur 1/4 handicap. Sedangkan di pasaran over-under berkisaran 2,5 sampai 3 gol. Oke, langsung saja bosku, di laga kali ini prediksi saya di Lorient dengan nahan 1/4 handicap, sedangkan di over-undernya prediksi saya di under 3 gol. Oke bosku, kita lanjut ke prediksi yang kedua, dimana kita akan menuju ke Liga Premier Inggris yang mempertemukan derby Manchester, yaitu tuan rumah Manchester City menjamu Manchester United. Di 5 laga terakhir, Manchester City sudah mengarungi 4 kali kemenangan, sekali seri, sedangkan Manchester United di 5 laga terakhir sudah mengarungi 4 kali kemenangan juga, sekali kalah. Di head-to-head kedua kesebelasan, di sini mereka sudah bertemu 5 kali, di mana 3 kali dimenangkan oleh Manchester City dan sekali dimenangkan oleh Manchester United. Di pertandingan terakhir, Manchester City menang 3-0 di markas Wolves, sedangkan Manchester United menang 2-0 di markas Sheriff Tiraspol. Di head-to-head terakhir di bulan Maret, di mana Manchester City sebagai tuan rumah menang dengan skor 4-1. Kita lihat dari segi peringkat, Manchester City berada di peringkat kedua dengan 17 poin, sedangkan Manchester United berada di peringkat ke-6 dengan 12 poin. Di mana pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion Etihad, markasnya Manchester City. Kita lihat dari pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini. Dari kubu Manchester City ada 3 pemain yang tidak bisa diturunkan dan 1 pemain dipertanyakan. Sedangkan dari kubu Manchester United ada 3 pemain juga yang tidak bisa diturunkan dan 4 pemain dipertanyakan. Kita lihat dari pasaran, di sini handicap mengarah ke Manchester United dari 1 sampai 1/3/4 handicap. Sedangkan di pasaran over-under berkisaran 3 sampai 3/4 gol.
Oke, langsung saja bosku di laga kali ini. Prediksi saya di Manchester City dengan min 1 handicap. Sedangkan di operandernya prediksi saya di over 3 gol. Oke, kita lanjut ke prediksi yang ketiga, di mana kita akan menuju ke Serie A Italia yang mempertemukan tuan rumah Atalanta menjamu Fiorentina. Di 5 laga terakhir, Atalanta sudah mengantongi 4 kali kemenangan sekali seri, sedangkan Fiorentina di 5 laga terakhir baru mengantongi sekali kemenangan 2 kali seri, 2 kali kalah. Di head-to-head kedua ke-11an, di sini mereka sudah bertemu 5 kali, di mana 2 kali dimenangkan oleh Atalanta dan 3 kali dimenangkan oleh Fiorentina. Oke, di pertandingan terakhir Atalanta menang 1-0 di markas AS Roma, sedangkan Fiorentina menang 2-0 di kandang menjamu Verona. Di head-to-head terakhir di bulan Februari, di mana Fiorentina sebagai tuan rumah menang dengan skor 1-0. Kita lihat dari segi peringkat, Atalanta berada di peringkat kedua dengan 17 poin, sedangkan Fiorentina berada di peringkat ke-10 dengan 9 poin. Di mana pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion Gewiss Bergamo, markasnya Atalanta. Kita lihat dari pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini. Dari kubu Atalanta ada 5 pemain yang tidak bisa diturunkan dan 1 pemain dipertanyakan, sedangkan dari kubu Fiorentina ada 2 pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini. Kita lihat dari pasaran, di sini handicap mengarah ke Fiorentina ada di 1/4 sampai 3/4 handicap. Di sini juga ada pasaran leg dengan kosong-kosongnya bosku, dan di pasaran over-under berkisaran 2/4 sampai 3 gol. Oke, langsung saja bosku di laga kali ini prediksi saya di Atalanta dengan win, sedangkan di over-undernya prediksi saya di under 3 gol. Oke bosku, kita sudah ada di penghujung prediksi hari ini, dimana kita akan menuju ke La Liga Spanyol yang mempertemukan tuan rumah Real Madrid menjamu Osasuna. Di 5 laga terakhir, Real Madrid sudah mengantongi 5 kali kemenangan, sedangkan Osasuna di 5 laga terakhir baru mengantongi 3 kali kemenangan, 2 kali kalah. Di head-to-head kedua ke-11an, di sini mereka sudah bertemu 5 kali, di mana 3 kali dimenangkan oleh Real Madrid dan 2 kali berakhir imbang. Jadi pertandingan terakhir, Real Madrid menang 2-1 di markas Atletico Madrid, sedangkan Osasuna menang 2-0 di markas Valladolid. Di head-to-head terakhir di bulan April, di mana Osasuna sebagai tuan rumah kalah dengan skor 1-3. Kita lihat dari segi peringkat, Real Madrid berada di peringkat kedua dengan 18 poin, sedangkan Osasuna berada di peringkat ke-7 dengan 12 poin. Di mana pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion Santiago Bernabeu, markasnya Real Madrid. Kita lihat dari pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini. Dari kubu Real Madrid ada 2 pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini, sedangkan dari kubu Osasuna ada 2 pemain juga yang tidak bisa diturunkan dan 1 pemain dipertanyakan. Kita lihat dari pasaran, di sini handicap mengarah ke Osasuna dari 1/4 sampai 2 gol. Sedangkan di pasaran over-under berkisaran 2,5 sampai 3/4 gol. Oke, langsung saja bosku di laga kali ini prediksi saya di Real Madrid dengan min 1/4 handicap. Sedangkan di over-undernya prediksi saya di over 2,5 gol. Oke bosku, demikianlah prediksi saya hari ini. Ini hanyalah prediksi, sudah barang tentu ada yang benar, ada yang salah. Jadikanlah prediksi saya ini sebagai bahan referensi. Jika ada kecocokan silahkan digaskan, jika tidak ada kecocokan silahkan dikoreksi. Tapi tetap bosku, sama mendahulukan feeling dan analisa kalian masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton video dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.